Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memuji Allah karena begitu banyak pula nikmat yang telah kita terima. Nikmat dapat sempurna kita mengisi Ramadan pada tahun ini sampai ke ujungnya. Kemudian sekarang pula kita sudah berada di bulan Syawal, bulan peningkatan di dalam beribadah. Mudah-mudahan insya Allah dengan hari-hari yang kita lalui ini akan bertambah terus nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima, sehingga keadaan kita setiap hari menjadi lebih baik lagi, dan termasuklah kita ke dalam golongan hamba-hamba yang beruntung. Karena apabila hari ini lebih baik dari semalam, maka kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Kalau sama saja, maka kita disebut orang yang merugi. Ini definisi dari hadis Nabi. Kalau hari ini pula lebih buruk dari semalam, maka kita adalah orang yang telah dijauhkan oleh Allah dari rahmat. Nah, dijauhkan dari rahmat ini ada perkataan yang khusus berat di telinga, yaitu dilaknat oleh Allah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari semalam. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian tidak lupa pula setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kita mendapatkan keistimewaan yang khusus yang sangat kita harapkan di akhirat nanti, yaitu syafaat dari Rasulullah. Karena di antara orang yang akan diberi syafaat nanti di hari akhirat adalah orang yang banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Syafaat itu maknanya adalah penggenap. Kalau disebut kata penggenap, bermakna yang sangat menentukan kita. Andaikan kita memiliki bekal yang tidak cukup, kurang, maka tak sampai ke surga. Maka untuk sampai ke surga, kalau bekal kita kurang, mesti ada yang menggenapkan. Itulah posisinya syafaat. Jadi syafaat itu menggenapkan, sehingga yang kurang menjadi sempurna. Kita haus, bekal tak cukup untuk mendapatkan air. Ada air disediakan, air telaga Al-Kautsar, tapi siapa yang akan minum dari telaga Al-Kautsar? Nah, karena telaga Al-Kautsar itu nanti adalah akan diberikan di hari akhirat kepada hamba-hamba yang banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sebagai syafaat. Nah, syafaat penggenapan itu, sehingga bekal kita kurang, tak cukup air umpamanya nanti kita tak mau kehausan, maka syafaat Rasulullah lah yang membuat kita dapat minum air dari telaga Al-Kautsar. Kemudian
Apabila kurang cahaya kita nanti untuk meniti titian, digenapkan dengan syafaat Rasulullah. Apabila mungkin akan tergelincir nanti dari titian, maka syafaat Rasulullah lah yang akan menyelamatkan sampai ke daratan surga. Begitulah pentingnya kita bersalawat dan bersalam untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan tak semua orang diberi syafaat. Di antara yang diberi syafaat adalah Rasulullah. Man dzalladzi yashfa'. Tidak ada siapa yang bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khususnya pengurus Masjid Al-Munawwarah, kemudian tokoh masyarakat, para ustaz dan ustazah yang hadir dalam majlis kita pada malam hari ini, yaitu majlis halal bihalal bulan Syawal, majlis memaafkan. Apabila bulan Ramadan memohon maaf kepada Allah, puncaknya itu adalah Lailatul Qadar. Doa ketika kita apabila ditakdirkan dapat Lailatul Qadar adalah doa minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Harap-harap kita sudah dimaafkan oleh Allah, dan kita pula berharap sekarang di bulan Syawal ini dimaafkan pula oleh manusia. Kemaafan itulah yang kita cari, karena berarti kalau kita diberi kemaafan, hati kita itu bersih suci. Kalau hati itu bersih suci, itu adalah keselamatan. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat bertemu dengan Allah adalah orang yang ketika bertemu dengan Allah itu hatinya bersih suci. Kapan hati kita bersih suci? Apabila kita dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh manusia. Karena ada kesalahan kita kepada Allah, ada kesalahan kita kepada manusia, dan tidak ada di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Semua kita ini melakukan kesalahan. Ini majlis yang mulia, majlis maaf, memaafkan. Tetapi untuk dapat memaafkan orang lain, sebagaimana kita juga orang lain memaafkan diri kita, maka mestilah hati kita itu dikuasai oleh iman. Kalau di dalam hati itu masih ada hawa nafsu yang menguasai, susah untuk memaafkan orang lain, berat untuk memaafkan orang lain. Apa makna memaafkan? Kita ini sudah mau memaafkan belum? Apakah cukup dengan kirim SMS, mohon maaf lahir dan batin, kemudian dibalas, oh ya kami juga mohon maaf lahir dan batin, cukup? Atau seperti yang di TV itu, dari pemimpin-pemimpin kita, mulai dari Pak Gubernur sampai Pak Wali Kota, sampai ke Pak Camat, sampai ke perusahaan-perusahaan, mohon maaf lahir dan batin, ramai-ramai. Cukup seperti itu? Atau cukup dengan berjabat tangan? Mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, saya mohon maaf lahir dan batin. Apakah cukup dengan berjabat tangan? Penentu maaf, memaafkan yang sebenarnya bukanlah dengan pengucapan saja, bukanlah dengan jabat tangan saja, tapi penentu sebenarnya adalah hati itu sendiri. Nah, sekarang kita kaji hati ini dulu.
Apa makna maaf ya? Ini kaitannya dengan hati ini. Maaf itu kalau bahasa Arabnya afa, ya'fu. Secara bahasa maknanya adalah menghapuskan. Diambil dari syair Arab, afa ar-rihu al-athar. Angin itu memaafkan jejak. Angin memaafkan jejak. Angin menghapuskan jejak. Nah, ya, ada anak kita pulang, ini masuk ini ke dalam hati ini, sampai tua nanti ingat ini. Kita mungkin selesai mengaji ini lupa mungkin. Kalau ada kafilah yang berlalu di padang pasir, apa yang tinggal di belakang? Jejak. Itu namanya al-athar. Jejak. Tapi pasir itu kan ringan. Tidak seperti tanah liat. Kalau tanah liat berjejak, berbekas. Tapi kalau pasir ringan saja, kemudian dipijak, ada jejak, kemudian datang angin. Kita tahu kalau angin di padang pasir itu anginnya angin perlahan atau kencang? Kencang. Angin kencang, kemudian jejak hanya di padang pasir, di pasir yang ringan, maka kita sebut angin itu telah memaafkan jejak. Angin itu telah menghapuskan jejak. Tadi ada jejak di padang pasir? Ada. Sekarang setelah dihapus oleh angin, ada jejak di padang pasir? Tidak ada lagi. Ketika orang bersalah kepada kita, ada jejak di dalam hati? Ada. Sedih? Kecewa? Marah? Ada? Ada. Jujur, ada atau tidak? Ada. Ini mengaji sekarang, ini. Ada atau tidak? Ada. Pasti ada. Marah ada. Bahkan sampai kalau setan masuk, sudah ingin membalas dendam, umpamanya. Itu bekasnya berat sekali. Tetapi dengan datangnya bulan Syawal, memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kami juga mohon maaf lahir dan batin. Masih ada luka di hati? Tak ada. Masih? Bagaimana belum maafkan lagi? Baru disebut memaafkan, di mulut mengucapkan kami maafkan. Minta maaf Pak, kami maafkan. Dalam hati tak ada lagi. Habis seperti apa padang pasir itu sebelum dilalui oleh kafilah, seperti itu juga setelah dilalui oleh kafilah dan angin menghapuskannya. Kembali ke hati kita itu seperti sebelum seseorang itu melakukan kesalahan kepada kita. Kembali. Apabila kembali, bermakna betullah kita telah memaafkan dengan sempurna. Maaf Ustaz, tapi masih ada juga bekasnya lagi. Itu belum memaafkan dengan sempurna. Kalau 100% umpamanya, tinggal mungkin ada 10% lagi. Sudah memaafkan? Sudah. Tapi berapa baru? 90 baru. Yang Allah inginkan berapa? 100. Maka orang yang mampu sampai ke tahap wal afina 'anil nas, yang memaafkan manusia, maka buahnya, balasannya dari Allah bukan balasan yang rendah, yang kecil. Tidak, balasannya adalah Allah mencintai, dapat cinta Allah. Cinta Allah itu berharga, itu tinggi nilainya.
Siapa yang dicintai oleh Allah? Yang suka memaafkan orang lain. Wal afina 'anil nas. Bagaimana? Sudah betul kita maafkan? Hah? Lambat jawabnya banyak. Kepada kedua orang tua kita, ini yang pertama, ini prioritas. Yang paling utama, maafkan kepada orang tua. Tak ada lagi sedikit pun perasaan di hati itu. Kadang-kadang ada marah kepada orang tua, kadang-kadang ada kecil hati kepada orang tua, sedih karena apa yang diperbuat oleh orang tua tidak seperti yang kita inginkan, umpamanya. Tapi dengan berakhlak mulia, yaitu memaafkan orang tua. Orang tua inilah dia. Pandai kita dengan iman yang ada pada diri kita, melalui ilmu yang telah kita miliki, maka inilah dia peluang bagi saya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah yang berharga itu pasti dengan perjuangan yang berat, memaafkan orang yang bersalah. Apalagi andaikan orang tua yang bersalah, andaikan orang tua, andaian saja, tapi jarang orang tua itu apabila melakukan kesalahan itu adalah karena disengaja, tidak karena sayang kepada anak, karena cinta ya. Karena ini andaikan pun orang tua itu bersalah, pun juga seorang anak tidak akan bisa menebus apa yang telah diberikan oleh orang tua kepadanya. Maka apabila dibawa kepada keilmuan yang akan melahirkan keimanan di dalam hati, maka tidak ada anak yang tidak memaafkan kesalahan kedua orang tua. Ada. Itu anak kepada orang tua, atau juga sebaliknya orang tua kepada anak, memaafkan kesalahan anak. Kemudian siapa lagi? Abang, adik. Kemudian siapa lagi? Jiran, tetangga, kawan, sahabat. Siapa lagi? Teruslah sama-sama kita di masyarakat umpamanya, yang memimpin dan yang dipimpin. Memaafkan. Andaikan dapat kita memaafkan seperti yang kita terangkan tadi, maka hati kita itu betul-betul bersih dan kita memiliki hati yang lembut. Karena kalau hati yang keras tak akan mungkin memaafkan orang lain. Hati yang lembut memaafkan orang lain. Kemudian orang lain pun juga akan memaafkan kita. Hati yang lembut akan dapat digabungkan menjadi satu. Kalau hati yang keras tak akan mungkin dapat disatukan. Yang akan bisa disatukan adalah hati yang lembut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran. Mengapa para sahabat itu mendekat kepada Rasul dan tidak berpaling dan pergi menjauh dari Rasul? Sebabnya hati Rasulullah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Apa lagi istilah itu sambungannya? Fa'fu anhum. Al-Quran ini hebat ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah, maka kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kamu cinta di Muhammad. Kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap
mereka, andaikan kamu memiliki hati yang keras, niscaya mereka itu akan berpaling darimu, berpaling dari Rasul. Bermakna Rasul akan tinggal sendirian. Mengapa banyak mendekat kepada Rasul dan bersama Rasul? Karena Rasul memiliki hati yang lembut. Nah, kelembutan hati itulah yang kita inginkan di bulan Syawal ini. Semua menjadi cair. Habis sudah, tak ada lagi dengki mendengki, apa lagi, benci membenci, apa lagi, musuh memusuhi, apa lagi, berburuk sangka, apa lagi. Ini penyakit-penyakit hati semua ini. Ini semua datangnya dari hati yang keras, yang membuat satu dengan yang lain akan saling jauh menjauh, bahkan sampai terpecah belah, terpisah-pisah. Dan ini tidak boleh berlaku lagi di tengah umat ini. Kita yang akan memperbaikinya di bulan Syawal itu. Kita berharap semua kita berusaha. Tapi ada juga yang muktamar itu malah gaduh juga muktamarnya. Tak tahu siapa yang bermuktamar, yang penting muktamar lah. Oh ini perlu dievaluasi ulang pendidikan yang telah dijalankan selama ini, karena pendidikan itu tidak membawa kepada melembutkan hati. Sementara Rasulullah SAW diutus untuk umat manusia ini adalah untuk melembutkan hati manusia. Dengan apa? Dengan akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diputus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang mulia itu adalah berpangkat dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang keras atau hati yang lembut? Hati yang lembut. Hati yang lembut. Hati yang keras melahirkan akhlak tercela. Hati yang lembut melahirkan akhlak mulia. Hati lembut. Oh, ini bagaimana cara melembutkan hati ini? Maka ini kajiannya pergi ke kajian-kajian Al-Quran dan hadis. Ada umat terdahulu, umat ini sudah berkali-kali dari kalangan mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan hati mereka yang keras. Bermacam-macam pelajaran sudah diberikan kepada mereka, tapi berkali-kali bulan tetap membuat pelanggaran karena hati yang keras. Summa qasat qulubuhum, kemudian menjadi keras hati mereka. Fahiya kal hijarah, seperti batu kerasnya. Ini dimaksudkan di kaumnya siapa ini? Yang hatinya keras ya? Au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi dari batu. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Ini dimaksudkan siapa ini? Yang memiliki hati yang keras ini diberi pelajaran bermacam-macam. Yahudi ditindas dahulu di Mesir oleh seorang raja yang zalim. Lahir anak laki-laki, dibunuh anak laki-laki mereka itu. Kemudian Allah selamatkan dari raja yang zalim itu. Raja itu dengan tentaranya dibenamkan ke dalam laut dan mereka selamat sampai ke seberang. Mestinya lembut hati mereka dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Rupanya pula bukannya mereka mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah pula sampai ke seberang, membuat patung anak lembu. Keras betul hati. Pelajaran yang telah lalu tak berguna. Siapa ini? Bangsa ini.
Bangsa Yahudi. Israel, bangsa Israel. Ini bangsa yang keras hati. Hatinya keras. Keras hati, hati keras. Oh, ini dua-dua ya, betul. Hati keras, keras hati. Kalau hati sudah keras, ada pengkategorian hati. Kalau hati sudah keras, oh itu susah untuk melunakkannya. Tapi kalau hati itu mati, kalau dalam istilah Al-Quran masih bisa untuk dihidupkan. Jadi ada kategori hati yang lembut. Nah, hati yang lembut itu hati yang bersih, hati yang di dalamnya penuh dengan keimanan, keyakinan, kecintaan, dan kerinduan kepada Allah. Ini hati yang bersih. Kemudian lawan dari hati yang bersih, hati yang kotor. Nah, kalau hati bersih itu lembut, maka hati yang kotor itu keras. Keras. Kotor. Kotornya kenapa kotornya? Dengan kemaksiatan. Kotor, keras. Tak mau memaafkan, macam tidak bersalah kepada orang lain. Ini keras atau lembut ini hatinya? Keras. Tak mau ke masjid, ini keras atau lembut ini? Tak mau mengaji, ini keras atau lembut ini? Keras. Tak mau menerima nasihat, ini keras atau lembut ini? Keras. Sudah bermacam-macam ujian di badannya itu, tapi tak juga mau mendekat kepada Allah. Keras atau lembut ini? Keras. Sudah umur, berapa umurnya? 50. Macam matahari sudah mau terbenam, tapi belum juga lagi menghadap ke Ka'bah. Padahal di Masjid Al-Munawwarah sudah diletak Ka'bah besar-besar di mihrab. Masya Allah, mihrab Ka'bah, tapi tak juga menghadap. Ini lembut atau keras hatinya seperti ini? Keras. Ini karena kemaksiatan. Jadi kemaksiatan membuat hati menjadi keras, kotor-kotor. Dengan kemaksiatan hati berkeras. Tambah kemaksiatan keras, tambah keras, tambah keras, tambah keras. Awalnya kotor, terus nanti keras, betul-betul keras. Itu memang tak bisa dilunakkan lagi. Tapi kalau dia mulai mengeras dengan kotoran kemaksiatan, nah ini cepat segera dibersihkan kembali. Biasanya ini di bulan Ramadan itu hati kita lembut sekali, lembut. Bangun malam mudah sekali, bangun malam lembut. Baca Quran ringan sekali, baca Quran, hati lembut. Ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, Allahu Akbar. Sholat tarawih, nyaman kan? Apalagi di Masjid Al-Munawwarah udah asik. Masjid dekat rumah saya belum masih lagi. Saya ketua masjidnya belum masih lagi. Ini dah asik, dah nyaman sekali. Alhamdulillah, sudah lembut hati dengan salat tarawih di masjid, kemudian majlis ilmu di masjid, dan lembut hati di bulan Ramadan. Di bulan Syawal bagaimana? Tetap keras lagi atau berkurang? Susun statistik beribadah kepada Allah, meningkat atau menurun? Menurun, berarti hati itu dia mulai kembali keras. Tadi sudah lembut dengan Ramadan, maka jagalah hati yang telah lembut itu. Karena hati yang mulia, hati yang lembut, jangan dikeraskan. Kemudian ada pula ciptaan Allah itu keras dan jangan dilembutkan. Apa yang ciptaan Allah itu keras, jangan dilembutkan. Dilembutkan banjir. Gunung itu Allah takdirkan keras, jangan dilembutkan ulang.
dipotong hutan di atas gunung itu, ada lembut, ada erosi dia. Maka yang ditetapkan keras sebagai ciptaan mendatangkan manfaat seperti gunung, dan apabila diciptakan dengan fitrahnya yang lembut, disitulah dia akan mendatangkan manfaat. Tapi ketika yang lembut itu dirubah menjadi keras, hati yang lembut dirubah menjadi keras, keluar dari fitrahnya, disitulah malapetaka. Tadi datang konseling salah seorang ke kantor. Saya sudah berkantor pulang sekarang, kantor MUI, konseling. Cerita panjang lebar, aduh, pening banget mendengar cerita. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hati keras saja. Hati keras, suami istri berhati keras, tak bisa diselesaikan. Tak bisa diselesaikan bahwa orang lain yang tak juga bisa menyelesaikannya karena hatinya juga keras. Semua memiliki hati yang keras. Selesai masalah, tak selesai. Ancam mengancam, kemudian ancam mengancam, tak bisa diterima oleh yang satu, yang lain membalas pula. Yang satu bawa lagi kawan yang lain supaya lebih kuat lagi dalam mengancam. Nah, yang satu pula tak terima. Masa saya diperlakukan seperti ini? Tak selesai. Ini karena hati yang keras. Nah, kalau sudah, bang, saya minta maaf. Atau suami juga, dek, minta maaf deh ya. Tapi biasanya siapa yang minta maaf biasanya? Istri. Istri ya, suami menanti ya. Dan siapa yang bersalah minta maaf. Andai dan suami bersalah, maka segera meminta maaf. Dengan cara seperti itu, maka terjagalah rumah tangga. Karena si suami memiliki hati yang lembut, si istri memiliki hati yang lembut, maafkan dengan kelembutan hati itulah dua hati itu menjadi satu. Karena tadi yang menyatukan kita ini adalah kalau masing-masing kita ini memiliki hati yang lembut. Hati lembut 1000 pun masuk dalam satu hati. Tapi kalau hati itu keras, 10 hati, 10 macamnya pula. Nah, kalau 10 macamnya tak mau nyatu, bagaimana dia lagi? Cerai. Bergaduh. Ada tinju-meninju di ruang rapat? Ada. Membalikkan meja ada? Ada. Mengapa ini berlaku? Hati yang keras. Lalu bagaimana caranya? Tak ada cara yang lain kecuali kembali ke masjid. Masjid inilah yang akan melunakkan hati, sebab manusia nanti akan menghilangkan keberadaan dirinya dan ditempati dirinya itu dengan keberadaan Allah pada dirinya. Barulah ketiga itu manusia itu tidak akan memiliki hati yang keras lagi, karena semua disandarkan kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Tak ada lagi hati yang keras. Habis sudah. Ini yang kita harapkan dari majlis halal bihalal ini. Maaf memaafkan. Sebenarnya majlis halal bihalal ini tak dikenal di Arab dan tak ada istilahnya dalam bahasa Arab. Halalin bihalalin, dah. Cuma kita cari dalam kamus. Atau orang Arab bertanya, ini majlis apa ini? Maka kita akan sebut halal, majlis halalun bihalalin. Majlis apa ini? Tak ada majlis halal bihalal ini di dalam istilah bahasa Arab, tak ada. Karena yang membuatnya kalau tak salah adalah Jenderal Besar Panglima Sudirman dahulu. Karena beliau ini seorang yang sangat sangat berintegritas tinggi. Maka ketika memimpin itu disiplin. Maka beliau khawatir apabila beliau ketika memimpin itu melakukan kesalahan, maka di bulan Syawal ini
beliau memohon maaf kepada prajurit-prajurit yang di bawahnya. Mungkin ada hak yang terambil, hak prajurit itu terambil, maka mohonlah dimaafkan, dihalalkanlah. Nah, itulah yang halal. Terambil barang, halalkanlah. Mungkin barang kita juga diambilnya, halalkanlah. Nah, halal bihalal. Dan pandai betul orang Indonesia buat istilah halal bihalal. Padahal majlis ini adalah majlis memaafkan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan sepatutnya kita memang mengadakan majlis ini untuk apa? Untuk melembutkan hati sehingga suasana menjadi cair, sehingga kita dapat menyatu. Seberapa banyak pun jumlah kita menyatu. 250 juta rakyat Indonesia ini, kalau hati yang lembut menyatu. Karena ada kita dengar Indonesia ini susah diatur karena jumlah penduduknya banyak, betul. Ada yang jumlah penduduknya kecil pun kalau memang hatinya masing-masing keras, tak bisa diatur juga. Anak 2 cuma, tapi tak bisa diatur. Tak selesai juga membawa rumah. Karena hati keras. Kalau hati sudah keras, maka memang susah. Sebab hati keras itu kategori yang paling parah. Kalau hati itu kotor, masih bisa dibersihkan. Tapi setelah itu, kalau kotor itu tidak dibersihkan, hati itu akan sakit. Tapi kalau hati itu sakit, ada penyakit dalam hati, itu masih bisa disembuhkan. Sembuh. Kalau tidak disembuhkan, hati itu akan mati. Ini istilah berikutnya. Hati yang mati. Awaman kana maitan fa'ahyaynahu. Tapi dalam bahasa Al-Quran, kalau hati itu mati sekalipun masih bisa dihidupkan. Yang dikhawatirkan adalah kalau hati yang mati itu sudah keras. Karena kalau sudah keras, kemudian terus keras, lebih keras dari batu, maka tidak akan mungkin dapat dilembutkan lagi. Allah sendiri menyebutnya bahwasanya hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Di antara batu aja, batu gunung ada yang jatuh ke bawah. Tapi kalau hati manusia sudah keras, tak akan jatuh hati lagi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berbagai macam ujian, tak jatuh hati untuk bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah lah 2 hari ini turun hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Hati yang keras sudah lembut? Atau masih tetap juga keras? Allah, hujan itu turun, kata sampai waktunya turun lah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lembut hati memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan ini. Dengan turunnya hujan, alhamdulillah, hilang kabut asap. Alhamdulillah, kembali subur bumi kita ini. Dengan demikian lembut hati. Karena hati yang lembut itu ketika disebut nama Allah, maka hati itu akan gemetar. Kalau hati itu lembut, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sebenarnya yang kita inginkan dari majlis-majlis ilmu seperti ini adalah melembutkan hati. Tadi penyampaian dari siapa tadi yang lupa dan saya dengarkan tadi, ya itu sebenarnya yang kita inginkan dari pengajian-pengajian yang kita adakan masjid ini adalah perubahan perilaku. Berubah perilaku kita. Dan kapan baru perilaku kita akan berubah? Kalau hati itu telah berubah. Karena yang menentukan perubahan perilaku adalah hati. Kalau hati itu masih keras, perilaku tidak akan berubah. Kalau hati itu lembut, nah perilaku akan berubah.
contoh mudah nih yang perilakunya lembut. Ada seorang jemaah di Malaysia. Dulu hatinya memang keras hatinya. Dia terangkan, dia menerangkan sendiri. Dia punya kendaraan, pokoknya kendaraannya itu adalah kendaraan yang hebat, yang bisa melaju cepat. Dan dia pantang kalau disalib, dipintas oleh orang lain. Kalau ada orang yang memintas, dia akan pintas kembali. Bagaimanapun dia akan pintas. Baru puas hatinya itu kalau dapat memintas. Karena mobilnya bagus, kendaraannya bagus. Apalagi kalau di highway, jalan tol. Oh, dia Avanza pintas saya ya. Dia tak tahu saya punya apa ya. Nah, ini hati yang keras. Maka dia pintas. Setelah memintas, baru hatinya terasa wah, ini orang memiliki tanda hati yang keras hati. Keras hati itu menjadi sombong. Keras hati itu menjadi dengki. Keras hati itu menjadi pemarah. Keras hati itu menjadi pembalas dendam. Keras hati itu menjadi merasa diri saya benar, orang lain salah. Keras hati tak mau dikasih hati. Ini banyak pembahasannya ini. Maka untuk menyelesaikan hati-hati yang keras ini, kita buat pelajaran akhlak di Masjid Agung setiap hari Ahad subuh. Kita sebut 120 akhlak mulia. 120 akhlak ini tidak akan mungkin kita dapatkan, tak akan terwujud di dalam perilaku kalau hati kita tidak lembut. Kalau hati keras, tak akan mungkin memiliki akhlak mulia. Maka dengan perubahan hati yang dari keras menjadi lembut, maka akan berubahlah perilaku. Hati jemaah kita jadi lembut ketika menyadari dirinya sebagai orang yang mesti merendah, semesti mengembalikannya kepada Allah, tidak membawa hawa nafsunya itu sebagai yang memimpinnya. Maka kalau ada orang meminta sekarang, dia tak akan minta lagi. Kalau ada ustaz sekarang ada orang meminta saya, maka saya akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini saudara saya meminta saya, mungkin dia mau lebih cepat sampai, ada hal mungkin yang dia ingin kerjakan. Ya Allah, selamatkanlah dia dalam perjalanan ini. Jadi jangan pula saya ini akan memintasnya, boleh jadi saya mengganggunya untuk cepat sampai ke tujuannya. Ya Allah, selamatkanlah dia sampai ke tujuannya. Kalau berdoa sampai seperti ini kepada sahabat kita ini hati yang keras atau lembut ini? Lembut. Hah? Lembut. Hati yang keras atau lembut ini? Nah, sekarang ini permasalahan kita di tengah masyarakat biasanya. Pemilihan ketua masjid. Nah, ini contoh ini. Tak tahu di sini berlaku atau tidak. Mudah-mudahan tak berlaku. Kemudian terjadilah ada persaingan. Sekian dapat si fulan sekian fulan dapat suara. Allah, selisih satu saja suara. Bagaimana? Yang kalah satu diterima atau tidak? Tidak. Hah? Sebelum pemilihan sudah tanda tangan ini bahwasanya tidak akan mempermasalahkan pemilihan ini nanti. Ada tekan apa? Ya, tidak akan menuntut itu. Tidak akan membawanya ke mahkamah konstitusi. Mahkamah KMK, mahkamah konstitusi. Setuju. Rupanya setelah pilkada bawa juga ke sana rupanya. Contoh benar di masjid lah, Allah kalah satu suara. Bagaimana? Terima kekalahan tersebut? Hati lembut. Tak terima? Buat barisan sakit hati pula. Buat barisan saingan. Dia curang gitu. Oh, dia telah mempengaruhi jemaah yang lain itu. Oh, dia sudah mengundang pro-pro dia ini untuk
Begitu? Kalau begitu tidak akan pernah selesai kita menyelesaikan masalah umat ini. Maka penyelesaian masalah umat ini adalah penyelesaian hati sebenarnya, yaitu bagaimana membangun hati itu supaya hati itu lembut. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, karena hati kita ini dia di antara dua jari Allah dan berbolak-balik. Maka kita berharap dengan doa kita, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu. Sekali kami datang ke masjid, maka untuk selama-lamanya kami terus datang ke masjid, karena inilah yang membuktikan hati kami ini lembut. Sekali mengaji, teruslah mengaji hendaknya. Jangan malamnya aja, terus mengaji. Ini hati yang lembut. Kemudian nanti akan teruji hati yang lembut ini. Kemudian tadi ada saya dengar, biasanya kita mengaji milih-milih ustaz. Nah, yang mengaji milih-milih ustaz ini ada tanda hati itu keras. Ada tanda, ada tanda. Tapi boleh jadi memilih itu mungkin mencari yang terbaik umpamanya. Itu tak apa-apa, silakan. Tapi kalau memilih-milih itu, Allah. Nah, ini bisa menandakan hati itu keras. Nah, itu waktunya, itulah masanya kita melembutkan hati. Saya 21 hari kemarin keliling di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Kemudian kita berusaha, kalau ada majelis ilmu kita duduk majelis ilmu. Kemudian yang menyampaikan ilmu itu, Allahu Akbar, sangat awam sekali menyampaikan ilmu itu. Baca Quran, baca hadis, kadang-kadang tak betul. Oh, saya tak mau berdiri, saya tak akan berdiri, saya duduk di sini. Mengapa kita duduk? Untuk diri kita sekarang ini. Kalau kita berdiri, ini boleh jadi bisa tanda hati kita sudah keras. Mau saya lembutkan nanti, saya mesti tetap dengar. Kalau tidak dapat dari kaji yang disampaikan, saya dapat kaji itu dalam mengamalkannya untuk diri saya sendiri sekarang, yaitu bersedia duduk tidak di majlis yang seperti ini. Bersedia duduk, bisa bertahan duduk, bermakna hati itu lembut. Tegak berdiri, ini pengajian macam mana ini seperti ini? Sudah, tinggalkan saja. Bermakna ini ada tanda hati yang keras. Nah, mengaji itu bukan hanya yang kita dengar. Mengaji itu juga adalah yang kita jalani, yang sedang kita lalui. Itu juga mengaji. Allah, Ustaz ini menyampaikan LC belum, saya kan dokter ini. Masa dokter duduk pula di depan orang yang belum LC lagi? Cabut aja lah dari mereka. Ini kesombongan, menunjukkan hati yang keras. Nampak gayanya, Ustaz ini belum seberapa, panjang jambut saya lagi dari sini. Contoh umpamanya ini, dia pakai sarung saya tak pakai jubah sekarang ini. Dia pakai songkol saja, saya tak pakai serban sekarang ini. Takkanlah yang pakai serban duduk di bawah pula. Tambah pula masih pakai snoke lah. Ini hati yang keras. Hati yang lembut akan tetap menerima nasihat dari siapapun datang. Kita berharap mudah-mudahan hati yang sudah kita miliki melalui proses ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu membuat hati kita menjadi hati yang lembut, dan kita ini mempertahankannya melalui majlis-majlis ilmu yang akan kita adakan sepanjang tahun ini, khususnya di Masjid Al-Munawwarah.
Ada di sini pengajian? Ada pengajian mingguan? Ada pengajian mingguan. Jangan ditinggalkan pengajian mingguan di sini. Meskipun ada pengajian di masjid yang lain, di masjid sini tetap kita hadiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencairkan hati kita di masjid ini, sesama jemaah masjid ini. Itu perlu. Mungkin untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas umpamanya, mungkin perlu ke majelis ilmu yang membahaskan kajian keilmuan yang lebih tinggi umpamanya. Boleh silakan pergi ke tempat lain, tapi dengan tidak meninggalkan masjid dekat rumah kita ini. Karena banyak nanti yang akan kita jalani dan hadapi dalam hidup berkaitan dengan jemaah kita di sini. Sakit kita di sini, siapa yang akan mengunjungi kita? Ada kematian nanti, siapa yang akan menyelenggarakan kita? Kemudian banyak sekali masalah yang mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Maka jemaah yang terdekat inilah yang akan bersama kita dalam membantu kita dalam menghadapi ujian dan musibah. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu di sini. Mungkin yang datang ke majelis ilmu kita di sini tidak seperti yang datang di masjid-masjid besar umpamanya. Tadi saya dengar dari tokoh masyarakat bahwasanya jangan muluk-muluk mengundang ustaz yang hebat-hebat, yang handal-handal. Apa gunanya mengundang yang besar-besar tapi tak datang-datang umpamanya. Nah, biarlah yang biasa-biasa, tapi yang biasa itu datang. Memang begitu. Itu betul. Karena sederhana sekali, yaitu di masjid yang sederhana memerlukan penyampaian yang sederhana juga. Karena ada istilah dalam bahasa Arab, khatibun nas ala qadri uqulihim, yaitu berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada manusia di tempat ini. Ini pengajiannya begini di sini. Tapi kalau kita turun ke pedalaman Meranti sana, tak seperti ini di pengajian. Kepada suku terasing, suku aktif di dalam sana, begini penyampaian kita tak diterima ya. Maka penyampaian lebih sederhana lagi. Nah, yang pandai menyampaikan pengajian kepada suku asing ini ada ustaz kita di sana, Ustaz Fauzi namanya. Pandai sekali dia menyampaikan. Saya pun tak pandai seperti itu. Karena beliau terbiasa turun ke masyarakat bawah. Ustaz yang seperti itu sesuai. Kalau di pedalaman Irian Jaya sana, Ustaz apa? Ustaz Fadlan yang kita undang ke Masjid Agung, yang orang Irian itu. Nah, Ustaz Fadlan tidaklah memiliki pendidikan yang tinggi di dalam keilmuan keislaman, tetapi beliau dalam berdakwah lebih hebat dari mungkin profesor doktor dalam bidang dakwah. Karena mengislamkan orang puluhan ribu orang-orang asli yang ada di Irian Jaya. Maka yang penting sekali sebenarnya adalah hati itu lembut. Kalau hati itu lembut, tidak berbicara, hati lembut ini kekuatan hati yang lembut. Kalau hati lembut tak berbicara, duduk saja di satu tempat, itu cair suasana ribut. Tapi kalau hati itu keras, nah memanglah. Duduk juga di situ, orang pun tegak saja itu tadi. Kan datang bulannya sih kok. Ya, berangkat terus mulai. Tapi kalau hati itu lembut, semua akan merapat. Kalau hati itu keras, semua akan berpaling. Oh, berarti kunci kita bermasyarakat adalah berhati lembut. Dan itu yang disebutkan tadi tentang Nabi Muhammad. Fabima rahmatin minallahi lintahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kemudian satu lagi, apabila hati kita itu lembut, maka akan mudah atau ringan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ke masjid mudah, hadir dalam majlis ilmu mudah, dinasehati suka, pelajaran-pelajaran, ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, kabul asal, mudah sekali untuk mengambilnya sebagai peringatan. Kemudian apa lagi yang lain?
banyak sekali. Ini sekarang di Jawa Timur sedang gempa sekarang ini. Ada nama gunung di Jawa Timur tuh, apa nama gunungnya? Gunung Raung. Sekarang sedang meraung. Ya sekarang setiap hari dia gempa, setiap hari gempa. Tapi raungnya masih kecil dan sudah mengeluarkan abu setinggi 100 meter. Abu vulkanik. Dan kita tak tahu ini, mungkin di dalam sana sudah banyak mungkin disiapkan. Nah kalau hati kita lembut, gemetar hati itu kan segera bertaubat kepada Allah. Tapi kalau hati itu keras, buat tak peduli aja. Ini orang yang tidak mengambil pelajaran. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan hati yang lembut itu ringan bagi kita untuk melakukan ketaatan. Dan apabila dapat melakukan ketaatan, menutup pengajian sesuai dengan nama masjid, yaitu apabila banyak melakukan ketaatan, berarti kita ini telah berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan Al-Munawwarah, yang telah diberi cahaya oleh Allah. Tadi tidak sampai ke hati yang keras. Tadi sampainya hanya kepada hati yang mati, gitu kan? Kalau hati mati masih bisa dihidupkan. Tapi kalau hati keras tak bisa dilembutkan. Allah menyebut dalam surah Al-An'am ayat 122. Apakah sama orang yang mati hatinya lalu kami hidupkan dengan orang yang hati tetap mati saja tak dihidupkan? Sama? Tak sama. Orang yang mati hatinya kemudian dihidupkan, apabila hati itu sudah hidup, mudah sekali mengambil pelajaran dalam. Kemudian apabila hati itu sudah hidup, ketaatan ini untuk diri saya sendiri. Saya ke masjid ini kebaikannya untuk saya sendiri. Sholat itu untuk diri saya sendiri. Menuntut ilmu untuk diri saya sendiri. Untuk kebaikan saya di dunia ini, untuk kebaikan saya di akhirat nanti, untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk bangsa dan umat ini. Lembut hati. Kemudian berikutnya lagi, apakah sama orang yang mati hatinya lalu kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya? Ini dia berkaitan dengan masjid ini. Dan kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Tentang perkara cahaya, yang dengan cahaya yang berjalan di muka bumi, ini perlu pembahasan khusus. Itu di pengajian yang lain. Pengajian ini hanya pengajian menghantarkan kepada yang khusus itu, yaitu tidak akan mungkin Allah akan memberikan cahaya kepada kita kalau hati yang ada di dalam dada itu masih keras. Karena cahaya itu baru Allah berikan kalau hati yang di dalam dada itu lembut. Kalau dia mati Allah hidupkan, setelah Allah hidupkan kemudian lembut, maka Allah berikan kepadanya cahaya, yang dengan cahaya itu dia akan berjalan di muka bumi. Nah, kalau sudah memiliki cahaya berjalan bagaimana? Segala satu nampak terang, nampak jelas. Apa guna cahaya ini? Apa guna cahaya ini? Cahaya ini gunanya apa ini? Menampakkan. Menampakkan apa? Yang tersembunyi. Coba matikan lampu ini, tak ada cahaya, maka gelap kan? Gelap itu akan menyembunyikan semua yang ada ya. Tiangnya kan? Ada nggak tiangnya? Ada. Siapa yang mengatakan tiang ini ada? Usap matanya kemarin. Ini tiangnya ada? Ada berapa tiang di Masjid Al-Munawwarah ini? Yang di tengah-tengahnya aja lah, berapa ya? 4. Apa warnanya? Hijau. Betul, hijau warnanya ini. Betul, hijau. Ada? Nampak?
nampak. Matikan lampu. Gelap. Ada nampak? Tidak. Tidak nampak. Ada terlihat? Tak terlihat. Tapi ada atau tidak? Ada. Ada. Kemana perginya? Ketika lampu dimatikan? Tersembunyi. Tersembunyi. Apa yang menyembunyikannya? Cahaya. Itu tak adanya cahaya. Kegelapan. Kegelapan yang menyembunyikan. Gelapnya malam itu menyembunyikan tiangnya. Mau coba? Tak percaya? Atau PLN matikan nanti tiba-tiba mati lampu tak nampak. Bermakna telah ditutupi, disembunyikan oleh kegelapan. Tapi kita ingin tak ada yang tersembunyi dalam hidup ini. Kita ingin semuanya nampak jelas. Yang halal nampak halal, yang haram nampak haram, yang baik nampak baik, yang buruk nampak buruk, yang menguntungkan nampak menguntungkan, yang merugikan nampak merugikan, yang hak nampak hak, yang batil nampak batil. Nah, ingin kita mengetahui segala sesuatu dengan terang, dengan jelas. Untuk mengetahuinya adalah dengan cahaya. Tapi cahaya itu kapan diberikan kepada kita? Itulah hatinya lembut. Penutup pengajian. Kapan cahaya itu diberikan kepada kita? Kalau hati itu sudah lembut. Kapan hati itu lembut? Nah, selesai pengajian. Dapat jawabnya selesai ini. Kapan hati itu lembut? Kalau sudah dapat datang ke masjid ini, sholat 5 waktu, hadir majlis ilmu, itu sudah tanda hati itu telah. Jangan lihat diri kita lagi. Allah, tak level saya datang ke masjid. Saya biasa datang ke hotel bintang 5, itu baru level saya. Tapi kalau ke masjid, apalagi masjid Al-Munawwarah kecil itu, jangan. Itu tanda hati. Tanda hati. In ahsantum bi anfusikum. Ketika kita berbuat baik, melembutkan hati kita, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita lebih dahulu. Suami bisa tidak melembutkan hati? Bisa. Bisa. Mengapa tidak? Istri bisa tidak melembutkan hati? Bisa. Bisa. Orang tua bisa tidak melembutkan hati? Anak bisa tidak melembutkan hati? Ini dalam keluarga. Berhasil dalam keluarga ini, insya Allah akan berhasil pula di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat lebih lagi dari itu. Dan mudah-mudahan insya Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan dan majlis-majlis ilmu yang kita ikuti akan membuat hati kita menjadi lembut. Dan uji coba pada malam hari ini adalah maaf memaafkan. Pertanyaan untuk kita adalah, setelah majlis ilmu ini masih ada yang tersisa di hati? Tidak ada. Kalau begitu hati masih keras lah. Masih ada tersisa di hati? Betul? Jujur? Jujur. Hah? Ini antara kita dengan Allah ini, kita tak yang lain mana tahu. Karena ada juga yang salah, tak tengok muka dia. Takut diberikan juga tadi muka dari orang. Ini masih lagi nampak ada tanda hati yang Keras. Sudah lupakan saja apa yang telah berlalu itu, dan inilah dia ujian bagi kita untuk melembutkan hati kita. Sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, ia juga berlaku karena kehendak Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka jangan lihat, besar Ustaz kesalahannya besar, macam mana saya bisa memaafkan? Tak bisa Ustaz, tak bisa. Besar. Oh, susah pula kita. Seperti apa besarnya? Pokoknya besar. Besar sekali, tak bisa. Bagaimanapun saya tak bisa memaafkan. Allahu Akbar. Orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki hati yang lembut.
tanda dalam memiliki hati yang keras. Cukup sampai di sini. Ada yang bertanya? Silakan. Jadi judul pengajian ini maaf memaafkan. Makna maaf itu adalah menghapus. Menghapus seperti angin menghapuskan jejak. Tadi ada jejak di situ, setelah dihapuskan oleh angin, tak ada lagi jejak di situ. Kalau kita memaafkan saudara kita, tadinya ada jejak di hati kita, setelah memaafkan, tak ada lagi bekas apa-apa. Itu barulah memaafkan dengan sempurna. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada, cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Dengan demikian, selesai sudah tugas saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kajian tafsir kita di Masjid Agung akan kita mulai insyaallah pada minggu hadapan, hari Senin. Minggu depan kita mulai pengajian tafsir setelah sholat Isya. Tapi ada jaraknya, yaitu lebih kurang pukul 8.30 kita mulai. Supaya masing-masing kita tetap sholat Isya di masjidnya masing-masing. Setelah itu baru bergerak ke Masjid Agung, dan kita hanya untuk pengajian saja dan kembali lagi. Dan insya Allah 2-3 kali pertemuan selesai juz yang ke-9 dan kita masuk juz yang ke-10. 1 tahun target kita adalah 2 juz. Kalau yang dilihat di TV itu tadi pagi surah Al-An'am itu setahun setengah yang lalu ini sudah lama. Kalau tadi disebut kabut asap, bukan kabut asap yang sekarang itu kabut asap yang 2 tahun yang lalu. Jadi kalau menanti yang di televisi itu sudah terlambat. Kalau mau dapat yang sekarnya, datanglah ke Masjid Agung Andor Provinsi. Insya Allah. Baik. Tidak ada yang bertanya, maka kita tutup pengajian kita ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Apa makna mohon maaf? Jangan cerita ustaz lagi. Kalau ada yang cerita ustaz itu sampai nanti di rumah, itu berarti belum memaafkan. Ini sudah minta maaf ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.